bakaran cumi. Ada cumi besar, ada cumi kecil, ada bakaran, ayo. Pengeringan ikan seperti ini dilakukan agar ikan bisa bertahan lebih lama sebelum ikan dipasarkan di berbagai daerah. Dari pelabuhan ini kita juga bisa melihat keindahan Laut Muncar yang luas dengan perahu-perahu kecil yang masih berlayar di kejauhan. Walaupun dikenal sebagai kawasan industri perikanan, Muncar tetap memiliki pesona alam yang menarik, terutama saat sore menjelang matahari terbenam. Setelah melewati pasar, kita akhirnya sampai di Pelabuhan Ikan Muncar. Tempat ini adalah jantung industri perikanan di Banyuwangi. Bahkan menjadi pelabuhan ikan terbesar kedua di Indonesia setelah Bagan Si Api-Api di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Lensa Kehidupan, tempat dimana kita akan menjelajahi keindahan alam dan kehidupan di pedesaan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan di konten seru berikutnya. Kali ini kita akan menuju ke sebuah kecamatan yang dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia, yaitu Kecamatan Muncar. Dan tepat pada pukul 12 siang kita masih berada di Kecamatan Rogojampi, teman-teman. Dalam perjalanan sebentar lagi kita akan memasuki area Pasar Rogojampi. Sebelum tiba di Pasar Rogojampi, kita akan melewati Koramil Rogojampi, kemudian Terminal Rogojampi, dan tak lama setelah itu sampailah kita di Pasar Rogojampi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pasar Rogojampi. Pasar Rogojampi ini adalah salah satu pasar tradisional terbesar di Kecamatan Rogojampi dan selalu ramai dengan aktivitas perdagangannya. Baik suasana pagi maupun siang, pasar ini tetap selalu hidup teman-teman, dengan para pedagang yang sibuk menawarkan dagangannya, mulai dari sayuran segar, ikan, daging, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga. Bangunan pasar yang telah direvitalisasi membuat suasana lebih tertata, memudahkan pengunjung untuk berbelanja dengan nyaman. Dari Pasar Rogojampi, perjalanan berlanjut ke arah selatan, melewati jalan utama yang menghubungkan beberapa kecamatan di Banyuwangi. Dan nanti di sepanjang perjalanan kita akan mendapati pemandangan perkampungan, sawah hijau, serta aktivitas masyarakat yang berjualan di pinggir jalan menjadi teman perjalanan yang khas di wilayah ini, teman-teman. Dan tak lama lagi kita akan tiba di pertigaan Pasar Srono, sebuah simpul lalu lintas yang cukup ramai. Pasar Srono sendiri merupakan pusat perdagangan bagi masyarakat sekitar dengan berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung dari pagi hingga sore hari, teman-teman. Dan di sini kendaraan dari arah Rogojampi, Jajak, dan Muncar bertemu, teman-teman, menjadikan kawasan ini sebagai titik strategis bagi masyarakat sekitar. Dan dari sini kita harus berbelok ke kiri, teman-teman, untuk menuju ke Kecamatan Muncar. Kurang lebih kisaran 10 km kita akan sampai di Kecamatan Muncar, teman-teman. Dan beginilah teman-teman keadaan di area Pasar Srono, teman-teman, cukup lenggang dan sepi. Mungkin karena aktivitas warga di area Srono ini sedang menjalankan ibadah puasa, mungkin sedang stay di rumah, teman-teman.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di perempatan lampu merah Tembok Rejo teman-teman. Kawasan ini merupakan salah satu titik penting di Kecamatan Muncar. Jika kita belok ke kanan, jalan ini akan membawa kita menuju kawasan Taman Nasional Alas Purwo, hutan tertua yang penuh misteri dan keindahan alamnya tentunya. Namun kita akan tetap lurus melanjutkan perjalanan kita sekitar 3 km lagi menuju Pasar Muncar dan pelabuhan ikan di Muncar teman-teman. Desa Tembok Rejo ini sudah masuk di kawasan Kecamatan Muncar teman-teman. Dan kita akan menunggu lampu merah berubah warna menjadi hijau. Kita harus tetap mentaati peraturan lalu lintas walaupun jauh dari kepolisian. Di depan sana itu ada kantor polisi teman-teman. Nanti kita akan melewatinya. Di sebelah kanan kita itu Polsek Muncar teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke pasar dan pelabuhan Muncar. Kurang lebih perjalanan kisaran 3 km atau 5 menit perjalanan. Di Kecamatan Muncar ini dikenal sebagai kecamatan penghasil ikan terbesar di Indonesia, dengan pelabuhan Muncar sebagai pusat kegiatan perikanan. Saat tiba nanti di kawasan itu, kita akan melihat deretan kapal nelayan warna-warni menjadi pemandangan khas yang selalu menarik perhatian. Aktivitas bongkar muat ikan, suara para nelayan, serta aroma ikan yang segar yang khas menjadi ciri utama dari kehidupan di Muncar teman-teman. Perjalanan kita dari Rogo Jampi hingga Muncar ini memberikan gambaran bagaimana kehidupan masyarakat Banyuwangi yang beragam teman-teman. Dari aktivitas perdagangan di pasar tradisional hingga industri perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Pasar Muncar pada siang hari ini. Tepatnya pukul 1 siang, aktivitas di pasar ini tampak tidak terlalu ramai. Mungkin karena saat ini masih dalam keadaan bulan Ramadan teman-teman. Biasanya di bulan-bulan selain Ramadan, suasana pasar lebih padat. Kemungkinan puncak keramaian terjadi pada pagi hari atau malam hari setelah berbuka puasa. Meskipun begitu, masih cukup banyak aktivitas para pedagang serta hilir mudiknya kendaraan di sekitar pasar. Dan masih terlihat beberapa pedagang yang masih berjualan, mulai dari penjual sayur, buah, ikan, hingga kebutuhan pokok lainnya. Beberapa pembeli juga tampak memilih barang dengan santai tanpa terburu-buru. Suasana di sini terasa lebih lenggang dibanding hari-hari biasa, namun tetap hidup dengan aktivitas jual beli yang khas. Setelah melewati pasar, kita akhirnya sampai di Pelabuhan Ikan Muncar. Tempat ini adalah jantung industri perikanan di Banyuwangi. Bahkan menjadi pelabuhan ikan terbesar kedua di Indonesia setelah Bagan Si Api-Api di Riau. Pemandangan di sini benar-benar mencerminkan kehidupan pesisir yang sesungguhnya. Nah teman-teman, di sini kita sedang melihat ikan-ikan yang sedang dijemur di bawah terik matahari. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, proses ini adalah bagian penting dalam pembuatan ikan asin, salah satu produk khas dari Muncar. Pengeringan ikan seperti ini dilakukan agar ikan bisa bertahan lebih lama sebelum ikan dipasarkan di berbagai daerah.
Lanjut sedikit, di depan kita bisa melihat deretan toko-toko ikan asin yang berjejer di sepanjang jalan. Ikan asin yang dijual di sini sangat beragam, mulai dari teri, pedah, layur hingga jambal roti yang terkenal akan rasanya yang gurih. Karena Muncar adalah pusat perikanan terbesar di Indonesia, tentu harga ikan asin di sini lebih murah dibandingkan di tempat lain, teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin membeli oleh-oleh khas laut, pasar ini adalah tempat yang wajib dikunjungi saat berada di Banyuwangi, teman-teman. Dan teman-teman nggak usah khawatir bila ingin membeli ikan asin khas Muncar ini, teman-teman, karena para penjual di sini juga menyediakan tripung, yaitu wadah khusus untuk menyimpan ikan agar tidak mengeluarkan bau menyengat saat dibawa pulang. Tripung ini cukup tebal dan bisa ditutup rapat, jadi tidak perlu khawatir untuk membawa ikan asin ke rumah atau keluar kota, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju pesisir pelabuhan ikan Muncar di siang hari ini. Mari kita lihat bagaimana suasana di sekitar pelabuhan. Apakah masih ada aktivitas di siang bolong seperti ini, teman-teman? Dan begitu mendekati pelabuhan, kita kembali disuguhkan dengan pemandangan kapal-kapal nelayan yang bersandar di dermaga. Warna-warni kapal ini bukan hanya sekedar hiasan, tetapi juga mencerminkan budaya lokal dan identitas pemiliknya. Dan kapal-kapal ini biasanya memiliki ukiran khas dan gambar-gambar unik yang dipercaya membawa keberuntungan bagi nelayan saat melaut, teman-teman. Di siang hari seperti ini, aktivitas di pelabuhan memang sedikit lebih sepi dibandingkan pagi atau malam hari. Kebanyakan nelayan baru akan berangkat melaut pada sore hari hingga malam hari. Sedangkan pagi hari adalah waktu mereka kembali dari laut dan menjual hasil tangkapan. Namun bukan berarti pelabuhan ini benar-benar sepi. Masih ada beberapa aktivitas yang bisa kita lihat, seperti nelayan yang menjemur jaring, memperbaiki perahu, atau sekedar beristirahat sambil menunggu waktu-waktu berangkat kembali ke laut. Dari pelabuhan ini kita juga bisa melihat keindahan Laut Muncar yang luas dengan perahu-perahu kecil yang masih berlayar di kejauhan. Walaupun dikenal sebagai kawasan industri perikanan, Muncar tetap memiliki pesona alam yang menarik, terutama saat sore menjelang matahari terbenam. Jadi teman-teman, perjalanan kita di Muncar ini benar-benar memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana kehidupan nelayan yang berlangsung, bagaimana industri perikanan berjalan, dan bagaimana hasil laut diolah serta dipasarkan. Dari proses penjemuran ikan asin, toko-toko ikan yang menjual hasil laut segar, hingga kesibukan di pelabuhan. Semuanya mencerminkan kekuatan ekonomi pesisir yang luar biasa. Dan untuk teman-teman yang berada di Banyuwangi atau berwisata ke Banyuwangi, jangan lupa mampir ke Pasar Ikan Muncar untuk menikmati berbagai hasil laut dan merasakan sendiri atmosfer pasar ikan terbesar di Indonesia ini, teman-teman.
sudah melihat ikan asin yang telah dikeringkan, kali ini kita akan melihat langsung penjajah ikan segar yang baru saja dibawa dari laut. Meskipun sudah siang, ternyata pasar ikan basah di sini masih cukup ramai. Mari kita lihat bagaimana para penjual, terutama ibu-ibu, memasarkan hasil laut segar mereka kepada para pembeli. Dan begitu memasuki area pasar ikan basah, suasana langsung terasa lebih sibuk. Suara tawar-menawar terdengar dari berbagai sudut, dan para pembeli dengan lincah memilih ikan terbaik yang dijajakan di atas meja-meja kayu sederhana. Dan di sini ikan-ikan segar ditata dalam bak-bak besar yang berisi es batu agar tetap terjaga kesegarannya meskipun sudah berada di darat selama beberapa jam. Itu apa itu? Lima. Di antara keramaian kita masih melihat berbagai jenis ikan yang tersedia, mulai dari tuna, cakalang, lemuru, kerapu, kakap merah, hingga udang dan cumi-cumi segar. Tak hanya itu, beberapa jenis seafood seperti kepiting dan rajungan juga tersedia di beberapa sudut pasar. Ayo, bakaran cumi. Ada cumi besar, ada cumi kecil, ada bakaran, ayo. Kakak tua. Jangki tambak moncong, ayo. Kita manis. Macam-macam, ayo. Bakarannya ready, ayo, monggo. Kerapu sendra, ayo. Ikannya ikan menyeng, janglus. Monggo. Monggo, rajungan, ada rajungan. Rajungan, ready, ayo. Ya tinggal sedikit, ayo. Ikannya, ayo. Nah teman-teman, saatnya kita sekarang mengelilingi kawasan pabrik ikan. Jika tadi kita sudah melihat pasar ikan asin dan pasar ikan basah yang ramai oleh aktivitas jual beli, kali ini kita akan melewati deretan pabrik pengolahan ikan yang akan kita lewati di kanan kiri jalan. Pabrik-pabrik ini berperan sangat penting dalam industri perikanan di Muncar. Disinilah sebagian besar ikan yang ditangkap oleh nelayan diolah lebih lanjut sebelum didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia dan bahkan diekspor ke luar negeri. Beberapa pabrik di sini khusus menangani pengolahan ikan sarden, sementara yang lain berfokus pada pembuatan fillet ikan beku hingga ikan kalengan yang siap dikonsumsi. Biasanya ketika kita melintasi di area ini, kita sering melihat truk-truk besar yang keluar masuk pabrik, membawa hasil laut segar dari pelabuhan ke tempat pengolahan.
Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat dan menonton video kami sampai selesai. Untuk eksplorasi di Kecamatan Muncar, aku cukupkan sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.